Udhiyah, kurban dan akikah. Tafadhali, silakan. Udhiyah, kurban atau akikah. Kurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya haji dan 3 hari kemudian 10, 11, 12, 13 itu namanya kurban. Sedangkan akikah nanti dibahas. Hukum kurban. Hukum kurban. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu wajib, sedangkan sebagian lain berpendapat sunat. Yang mengatakan wajib, lingkari wajib Hanafi. Yang mengatakan sunat, muakkad, Maliki, Syafi'i, Hambali. Satu mazhab saja yang mengatakan wajib, Hanafi. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Man wajada sa'atan, siapa yang duitnya banyak, rezekinya berlimpah, falam yudhi, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Alasan yang berpendapat sunat adalah sabda Nabi, umirtu bin nahri, aku disuruh berkurban, wa huwa sunnatun lakum, bagi kamu berkurban itu hukumnya sunat. Kutiba alayyan nahru, bagiku diwajibkan berkurban. Walaisa biwajibin alaikum, tak wajib bagi kamu. Lanjut. Binatang yang sah untuk kurban ialah tidak tak bercacat. Misalnya pincang, kurus, sakit, putus telinga, putus ekor. Telah berumur sebagai berikut. 1. Domba da'ni yang telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Umur domba sudah 1 tahun lebih, sudah berganti gigi. Kalian udah ganti gigi? Sudah. Berarti dah boleh disembelih. Berumur 1 tahun. Domba boleh disembelih umur 1 tahun masuk 2. Kambing berumur 2 tahun lebih. Apa beda domba sama kambing? Yang bulunya keriting itu namanya domba. Kita menyebutnya biri-biri. Bukan penyakit biri-biri. Sedangkan yang bulunya pendek itu namanya kambing. Kemarin yang kita potong itu apa? Domba. Kita potong kemarin itu domba. Yang udah dimakan pun tak tahu kalian namanya. 3. Unta 5 tahun lebih. Ingat itu. Domba 1 masuk 2. Kambing 2 masuk 3. Pula masuk 1. Domba 1 penuh masuk 2. Kambing 2 masuk 3. Onta 5 masuk. Nah, buat di situ. Domba 1 plus. 1 plus. 1 plus. Tahu cara nulis 1 plus? 1 plus. Kambing 2 plus. Onta 5 plus. Maksudnya lebih. Dari mana tahu umurnya? Tengok giginya sama tanduknya. Orang yang berpengalaman tahu. Dari Bara' bin Azib, Rasulullah bersabda, 4 macam binatang tak sah dijadikan kurban. Rusak matanya. Karena kalau matanya rusak, tak nampaknya rumput. Tengoknya tanah aja semua. Padahal rumput. Akhirnya dia tak makan. Kalau tak makan, badannya kurus. Kalau badannya kurus, tinggal tulang. Untuk apa dia kurban? Kurban itu yang penting apanya? Dagingnya. Sakit. Sakit, tak bisa dia makan. Pincang. Karena kakinya pincang, tak bisa dia pergi makan. Semuanya berefek kepada badan. Kurus yang tak berlemak. Jadi kalau ada orang mengatai kalian, kau kok kurus sekali? Aku bukan mau dikurbankan, bilang. Mana tahu nanti kalian diejek orang. Orang ngejek kita jangan diam. Kalau kalian diejek orang jangan diam. Lawan dia. Kok kurus sekali katanya. Aku bukan mau dikurbankan. Kau iyalah gemuk biar dikurbankan. Tapi kalau antum gemuk diejek orang gitu juga. Jangan diam lawan. Kok gemuk kali? Beras aku, nasi aku, kenapa pula kau ribut? Mak ayahku aja tak marah. Jangan diam. Kalau kita diajak orang diam, pijak orang kepala kita. Paham?
Rasul bersabda, jangan kamu menyembelih untuk kurban kecuali yang sudah berganti gigi. Jika sukar didapati, maka boleh jaz'ah 1 tahun lebih dari biri-biri. Seekor kambing hanya untuk kurban 1 orang, dikiaskan dengan denda meninggalkan wajib haji. Tapi seekor onta, kerbau, sapi boleh untuk 7 orang. Dari Jabir, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah. Tahun Hudaibiyah, buat lingkari tahun Hudaibiyah, tahun ke-6. Tahun keberapa Hudaibiyah? Tahun ke-6. Tahun Uhud, tahun keberapa? Tahun ke-2. 3. Tahun Badar, tahun berapa? 2. Ingat itu. Kenapa mereka menyebutnya tahun Hudaibiyah, tahun Uhud, tahun? Kenapa mereka tak menyebutnya tahun 1, tahun 2? Kenapa? Karena kalender belum ada kalender. Kalender ada nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seekor unta untuk 7 orang, seekor sapi untuk 7 orang. Pernah kami bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Ketika itu datang hari kurban. Maka kami bersama-sama menyembelih seekor sapi untuk 7 orang. Seekor unta untuk 10 orang. Pendapat yang masyhur 7. Unta pun 7. Waktu menyembelih kurban. Lanjut. Waktu menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban mulai dari matahari setinggi tombak pada hari raya haji sampai terbenam matahari. Matahari setinggi tombak. Lingkari matahari setinggi tombak. Cemana mengukur matahari setinggi tombak? Mudah caranya. Tengok maghrib sekarang. Sekarang maghrib jam berapa? Jam 18.20. Kalau maghrib 18.20, kalau antum tengok maghrib 18.20, berarti matahari sudah lewat setinggi tombak jam 6.20. Itu cara ngukur. Untuk daerah kita. Di daerah lain tak bisa. Untuk daerah Indonesia, Malaysia, Brunei, tropis nih, gitu cara ngukur. Itu waktu untuk boleh sholat duha. Ustazah, kapan kami boleh sholat duha? Kami masuk kantor jam 8, dari rumah jam 7. Jam berapa kami boleh duha? Tanya, jam berapa maghrib tempat kau? Maghrib jam 6.30. Berarti setengah 7 sudah boleh sholat duha. Karena kalau kalian jelaskan, setinggi tombak. Tombaknya berapa senti, kata dia. Cara ngukurnya cemana, kata dia. Ditegakkan di mana, kata dia. Payah itu. Tulis. Nanti kalian tak ingat cemana cara mengukur setinggi tombak. Ikuti waktu maghrib. Yang dimaksud dengan sholat hari raya dalam hadis tersebut ialah waktunya, bukan sholatnya. Karena mengerjakan sholat tak menjadi syarat menyembelih kurban. Bukan mesti sholat, waktunya. Asal sudah cukup waktunya. Kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik itu hari menyembelih. Hari tasyrik berapa hari? 11, 12, 13. Sunat-sunat waktu menyembelih. Lanjut. Sunat tatkala menyembelih. Nah, Sewaktu menyembelih korban disunatkan beberapa perkara di bawah ini. Bismillah. Tak sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah. Kenapa tak sampai Ar-Rahmanir-Rahim? Karena Ar-Rahmanir-Rahim Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak sesuai Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau kasih sayang kenapa kau potong juga? Maka cuman sampai Bismillah. Tulis di situ. Bismillah. Titik. 2. Membaca salawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salawat. Bukan bismillah. Salawat. Bukan. Allahumma tulis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3. Takbir membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4. Berdoa supaya korban diterima Allah. Ya Allah, ini perbuatan dari perintahmu yang saya kerjakan karenamu, terimalah olehmu amalku ini. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, kalau mau pakai bahasa Arab.
Bahasa Indonesia boleh. Sholat yang tak boleh bahasa Indonesia. 5. Binatang yang disembelih itu hendaklah dihadapkan ke kiblat. Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing. Beliau sembelih sendiri. Beliau baca bismillah. Beliau baca takbir. Rasul berkurban mengucapkan, ya Allah, terimalah korban Muhammad SAW, keluarga Muhammad SAW, umat Muhammad SAW. Ada pula namanya kurban nazar. Nazar kurban. Kalau nanti anakku ini hafal Quran, ya Allah, aku bernazar menyembelih kurban, kata umat kalian. Maka itu namanya nazar kurban. Baca. Nazar kurban. Apabila seseorang bernazar akan menyembelih kurban, maka hal itu menjadi wajib kepadanya sebagaimana nazar-nazar yang lain. Nazar itu merubah yang sunat menjadi wajib. Hukum kurban sunat. Tapi kalau nazar jadi wajib. Wajib menyedekahkan semuanya, tak boleh dimakannya dan tak boleh dijualnya sekalipun kulitnya. Aku bernazar kalau anakku lulus PNS aku berkurban, tak boleh dia makan dagingnya. Karena dia bernazar, bagikan semuanya. Kurban sunat. Kurban sunat. Tujuan yang dimaksud dengan berkorban ialah untuk menggembirakan fakir miskin di hari raya haji, sebagaimana di hari raya fitri mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Oleh karena itu, daging korban yang sunat hendaklah disedekahkan, kecuali sedikit. Sunat dimakan oleh yang berkorban. Korban tidak boleh dijual sekalipun hanya kulitnya. Fakulu minha, makanlah, boleh kita makan. Wa at'imul ba'isal faqir, bagi fakir miskin. Makanlah, lingkari makanlah, sepertiga boleh dimakan. Buat di situ, sepertiga boleh dimakan. Jadi kalau berat sapi kalian itu 60 kilo, berapa boleh kalian makan? 20. Kalau berat kambing itu 10 kilo, berapa boleh kalian makan dagingnya? 3 kilo, 3 on. Boleh kalian makan. Nabi bersabda, jangan kamu jual daging, denda haji dan daging kurban, tapi makan dan sedekahkanlah dagingnya. Ambil manfaat kulitnya dan jangan dijual. Habis kurban. Sekarang pembahasan kita tentang akikah.